Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dari pimpinan MCA Indonesia, MCAI, Bapak Ibu dari LKPP, Bapak Ibu sekalian dari calon-calon perwakilan 4 dari 29 WLB tersebut. Jadi dari yang paling kanan dari Kabupaten Muaro Jambi, Pak Yotasmi ya. Kemudian dari ULP Kota Yogyakarta, Pak Aman. Kemudian, ini dari Kota Sukabumi Pak ya. Ini kebetulan Bapak Wali Kotanya langsung. Jadi ini sebenarnya salah satu contoh bahwa di ULP percontohan itu kegiatan proyek ini bukan proyek di lingkungan ULP, tapi hampir di seluruh pimpinan. Jadi di kegiatan-kegiatan mentoring kami pun ke sana, kita seringkali bertemu langsung dengan pimpinannya langsung. Jadi ini proyek bukan hanya proyek di ULP, tapi proyek di organisasi secara keseluruhan untuk fungsi pengadaan barang dan jasa. Dan kebetulan kalau tadi banyak dari pemerintah daerah, ini ada perwakilan dari Kementerian Kepala ULP Kementerian Kesehatan ya, Pak Erwin. Baik, saya ingin mengundang 4 bapak-bapak ini, pimpinan yang sudah kurang lebih dari bulan November 2014 kami memulai program ULP percontohan yang intensif. Sebelumnya sudah dimulai tapi belum intensif, tapi sejak November 2014 sampai sekarang ini ada kegiatan mentoring, training dan bimbingan seperti tadi disampaikan oleh Pak Firman terkait dengan ULP percontohan ini. Nah, untuk itu kita coba ingin dengar apa yang dilakukan oleh ULP percontohan, kemudian ada pengalaman-pengalaman menarik apa yang mungkin bisa ditarik dari mereka, yang mungkin ini bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian dari calon-calon ULP percontohan untuk nanti kemudian bisa Bapak Ibu sampaikan sebagai Pak Muhammad Muras, Wali Kota Sukabumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan LKPP, pimpinan MCAI, hadirin hadirat yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kesempatannya. Lanjut kembali. Kota Sukabumi, barangkali ada artikel atau slogan yang kami angkat. Pengadaan bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya butuh pemahaman pengadaan. Artinya pengadaan ini kebutuhan permanen semua pemerintah. Karena itu kalau kebutuhannya permanen, ya organisasinya harus permanen. Kemudian pengalaman juga menunjukkan bahwa sahabat-sahabat kami, para pejabat pengadaan, itu banyak yang dimiskinkan, dihinakan di perjalanan karena kurang memahami proses pengadaan, bukan karena mereka sengaja mencari-cari nakal gitu ya, keuntungan sendiri. Walaupun mungkin saja 1-2% ada yang nakal, tapi jadi yang baik-baik justru jadi terkena permasalahan dengan APH. Ini barangkali catatan kita semua karena kurang memahami masalah aturan-aturan pengadaan. Karena itu Kota Sukabumi yang sejak 2008 sampai 2015 bentuknya masih UPT layanan pengadaan yang berada di bawah Bapeda, itu juga sudah perda
saya ubah dengan Perda terakhir nomor 12 tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 menjadi Kantor Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa. Saya kira mengenai kelembagaan ini, Bapak dan Ibu, yaitu kan tergantung terhadap pertama kewenangan dan aturan. Pemerintah daerah punya kewenangan, aturan jelas. Perpres menyebutkan harus permanen, boleh mandiri atau berada di sekretariat atau di lembaga yang mana. Yang kedua, kebutuhan. Tadi saya jelaskan, ini sudah kebutuhan kita semua. Jangan sampai teman-teman kita, sahabat-sahabat kita terkena dengan APH yang disebut korupsi dan lain sebagainya. Yang ketiga, ketersediaan sumber daya. Ya bagi saya barangkali yang dibutuhkan hari ini adalah eselon 3. Kalau nanti saya butuhkan eselon 2, saya butuh eselon 2. Lanjut. Nah, kebijakan ini tentu kebijakan pengembangan maupun kelembagaan ini akan kita kaitkan dengan sejauh mana anggaran yang dikelola oleh ULP maupun dana operasional yang dibutuhkan oleh ULP, kemudian organisasinya, perlindungan hukum, kajian akademik, sarana prasarana termasuk regulasi. Lanjut. Nah, eksisi ULP Kota Sukabumi dengan memasuki era percontohan, alhamdulillah berdasarkan kualitas pengadaan Kota Sukabumi tahun 2014 kemandirian SKPD itu baru 54%, ternyata 2015 sudah 78% karena ULP-nya sebagai Center of Excellence terus melakukan pembinaan tentang kualitas rencana umum pengadaan ini baik kepada SKPD maupun terhadap penyedia barang. Lanjut. Nah, kemudian kita melihat ini titik puncak pelaksanaan pengadaan tahun 2014 di Kota Sukabumi. Titik puncak masih terjadi pada bulan Juli, kemudian September, Oktober masih ada kegiatan pelelangan. Tapi 2015 sudah dimulai pada Februari Maret sudah mulai tinggi dan puncaknya pada bulan Juni, kemudian Agustus sampai Oktober sudah datang. Ya. Dan alhamdulillah kalau tahun-tahun sebelumnya 2013 ke bawah masih ada teman-teman kami yang terjerat karena kurang pemahaman tadi dengan APH. 2014, 2015 tidak ada pengelola pejabat pengadaan kami yang terjerat hukum, sehingga untuk pertama kalinya juga Kota Sukabumi mendapat WTP dari BPKRI dan alhamdulillah mendapat duit sudah hampir 42 miliar dari Kementerian Keuangan. Lanjut. Demikian juga penyedia barang jasa dengan pembinaan dari LKPP. Kalau 2014 itu rata-rata penyedia jasa yang ikut berpartisipasi 5-6, tapi 2015 itu sudah mencapai 8 penyedia jasa yang ikut. Dan kepuasan pelanggannya, lanjut. Nah, ini kita juga menugaskan ULP untuk melakukan survei kepuasan terhadap pelanggannya adalah SKPD dan penyedia jasa. Targetnya kepuasan 70%, baik untuk internal yaitu SKPD maupun eksternal penyedia jasa. Ternyata SKPD merasa puas sampai 92% dan penyedia jasa puas 88%. Nah, kemudian manfaat implementasi kita mengukur dari 2 indikator kinerja, kualitas perencanaan umum pengadaan. Alhamdulillah tadi WTP sudah tercapai. Kedua, peningkatan efektivitas pelaksanaan pemilihan oleh WLP, efektivitas dalam mendukung rencana kerja SKPD, kemudian penyerapan anggaran lebih cepat dan lebih baik. 5, penyedia yang terpilih kualitasnya juga lebih baik. Multiplier efek tentu saja meningkatkan kesehatan masyarakat dan anggaran tersebut, membuka kesempatan kerja,
pertumbuhan ekonomi lokal, dan pemanfaatan sarana prasarana oleh masyarakat. Kepuasan pelanggan tadi sudah digambarkan prosentasenya, ya koordinasi dengan SKPD lebih harmonis, penyerapan anggaran lebih baik, kualitas penyedia lokal juga meningkat. Lanjut. Nah, terobosan yang dilakukan, ya, pertama tadi ULP kita tugasi untuk melakukan pembinaan pengadaan baik terhadap SKPD maupun penyedia. Kemudian ULP juga disertakan dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan anggaran. Kemudian berperan aktif dalam proses perencanaan dan seleksi badan usaha kalau pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan badan usaha. Jadi kita mintakan direlakan juga kerjasama itu melalui ULP dan timnya lain. Berperan aktif dalam proses perencanaan dan seleksi investasi infrastruktur. Kemudian, nah ini yang barangkali masih belum terlaksana, tapi yang ingin kami lakukan, bagaimana ULP kami juga terlibat dalam katalog daerah. Pak Dipati tadi saya mau tanya tapi nggak sempat. Ya. Ini permasalahan kita semua barangkali katalog memang sudah ada, tapi katalog ini pertama masih menunjuk kepada salah satu penyedia jasa. Yang kedua, kadang-kadang barang yang dikatalogkan tidak tersedia. Misalnya, saya ingin membeli mobil Toyota, ternyata harus ke Kota 2000 terus. Padahal di daerah kan ada di menurut Toyota, kita tidak bisa beli di daerah. Padahal di daerah juga siap dengan spek dan harga yang sama. Nah, seolah-olah ini jadi monopoli Pak yang lama. Demikian juga misalnya obat-obatan generik. Kadang-kadang kita perlukan obatnya tidak ada, sehingga puskesmas kita kadang-kadang kehabisan obat. Mau lewat tidak boleh, katalog barangnya belum ada. Lanjut. Kemudian pembinaan kepegawaian oleh ULP, kami sudah wajibkan pejabat struktural memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Alhamdulillah yang kami wajibkan sejak 2015 ini sudah 227 orang lulus. Kalau dulu kan tidak mau untuk lulus sertifikat barang jasa, tapi saya sarankan tidak dilatih bagi pejabat yang tidak punya sertifikat barang jasa. Dan sekarang orang berlomba untuk bisa lulus ini. Nah ini sudah 70%, kurang lebih 70% dari pejabat yang saya wajibkan. Kemudian peningkatan kapasitas aparatur dalam pemahaman pengadaan syariah dan program. Lanjut, terakhir Pak, salah satunya juga kita dorong. Saya selalu sampaikan, kepala daerah tidak boleh intervensi terhadap pengadaan barang dan jasa. Jika urusannya barang jasa ini urusan semua pihak. Tapi mudah-mudahan kalau daerahnya komitmen, ya yang lain bisa ikut begitu. Komitmen saya tulis tangan Pak. Ini tanggalnya 15 April 2015. Supaya tidak dipalsukan, saya tulis tangan langsung dan saya tanda tangani basah. Dan ini ditempel di seluruh SKPD yang ada maupun di ULP. Karena kalau tidak begini, saya ngomong 2014 begitu, saya jadi kepala daerah baru 2013, saya tidak ikut campur di ULP, tidak akan intervensi, tapi yang namanya tim sukses, relawan, orang tidak tahu jawab, selalu ngaku. Makanya saya tulis tangan supaya tidak dipalsukan. Dan alhamdulillah ini lebih nyaman. Sekian, terima kasih telah menonton. Kalau paparan ini yang menyampaikan ketua ULP sama wali kotanya langsung beda ya. Jadi itu menunjukkan bagaimana proses perubahan di Sukabumi, kota Sukabumi itu akhirnya memang efektif. Saya ingat pertama kali waktu itu saya dengan mentor ke kota Sukabumi sudah diterima langsung oleh Pak Wakil Wali Kota, waktu itu kebetulan Pak Wali Kota ya. Dan yang menarik adalah
ini juga baru Desember kemarin disahkan akhirnya jadi kantor Pak ya. Dan ini disetujui oleh provinsi yang katanya di tempat lain sulit dicapai. Ini terjadi di di Kota Sukabumi dan disetujui oleh Provinsi Jawa Barat. Dan satu lagi, ULP Kota Sukabumi kemarin mendapatkan award Pak ya, di provinsi sebagai yang terbaik di dalam layanan masyarakat. Jadi kalau nanti ada survei-survei itu indikator yang kami buat, ternyata ini juga direkognize oleh pihak provinsi sebagai penyedia layanan terbaik. ULP-nya terus sampai ke bawah-bawahnya jalan Pak. Bagaimana Bapak bisa mengontrol bahwa itu tidak ada terjadi penyimpangan, sedangkan yang kepuasan masih ya bukan cukup tinggi tapi belum sampai 90% Pak. Bagaimana Bapak mengontrol itu sampai tidak ada penyimpangan? Terima kasih. Itu dulu tadi. Baik, terima kasih Pak. Memang kalau kita bicara apapun tidak ada penyimpangan sama sekali, pembuktian materialnya kan agak sulit barangkali ya. Tapi secara normatif barangkali pertama para PPK, PPTK maupun pengguna anggaran menguasai, memahami tentang aturan-aturan terhadap pengadaan barang jasa ini, sehingga itu menjadi sinkron dengan ULP. Kemudian mereka dengan menempelkan surat kami tadi tidak bersedia lagi diintervensi atau diancam oleh pihak manapun. Jadi kalau ada saya timnya wali kota atau saya ditugasi dari provinsi, dari pusat, ini anggaran kami yang bawa, silakan Bapak berhubungan dengan wali kota, bahwa surat dari wali kota dan wali kota sudah menulis seperti ini. Nah ini barangkali mengurangi risiko-risiko yang muncul dari para pejabat pengadaan ini Pak. Nah kemudian hasilnya biasanya kami secara bersama-sama dengan inspektorat, kemudian dengan bagian pembangunan, dengan PU, kita kontrol hasilnya. Apakah sesuai dengan spek, misalnya untuk konstruksi terutama, apakah sesuai dengan spek yang diadakan atau tidak. Itu kita kontrol. Beberapa bulan kemudian ada secara periodik kita lakukan pengontrolan Pak terhadap hasil-hasil proyek tadi. Dan alhamdulillah 2 tahun ini akhirnya oleh BPK juga kami tidak ditemukan ada kekurangan, dari APH juga tidak muncul kasus di dalam pengadaan barang dan jasa. Itu saja barangkali kriteria yang kami munculkan dari ini. Kemudian tadi mungkin yang mengenai presentasi kualitas ya dari Kota Sukabumi, dari Jogja, Bapak ya. Kualitas di sini kualitas perencanaan Pak. Artinya sebelum ULP ini menjadi Center of Excellence, dan itu gelap sekali barangkali ya, orang-orang pada tidak mau menjadi pejabat pengadaan barang jasa. Tidak ada yang mau jadi Pipro, lalu istilahnya, atau PPTK, tidak mau jadi bendahara. Tapi dengan kebijakan kami, ya, PNS yang tidak punya sertifikat barang jasa tidak akan pernah saya angkat menjadi pejabat struktural, apalagi fungsional. Nah itu sebab-sebab sekarang berlomba, ya, berkoordinasi dengan ULP untuk belajar tentang pengadaan barang jasa ini. Nah tahun 2014 itu semua pengadaan pejabat pengadaan barang jasa dengan pembinaan yang kurang lebih kemandiriannya 54%. Nah sekarang dengan para pejabat yang tadi saya sampaikan, pejabatnya saja sekarang sudah hampir lebih dari 70% memiliki sertifikat barang jasa, sehingga kemandirian para pejabat di SKPD di bidang pengadaan barang jasa meningkat sampai 88%. Saya kira itu kepada Pak Wali Kota Sukabumi. Kebetulan saya juga dari Kota Bandung, Pak. Ada yang menarik yang dikisahkan oleh Pak Wali Kota dengan membentuk kantor ULP, ya Pak ya, dengan Perda yang disahkan Desember 2015. Bagaimana kaitannya dengan surat edaran Mendagri yang mengatakan bahwa tidak boleh membentuk lembaga sebelum ada
aturan mengenai pelaksanaan Undang-Undang 23 Pak. Itu jelas tanggal 12 Januari tahun 2015 itu. Karena kami juga sebenarnya sudah mau membentuk ULP seperti ini mandiri, tapi ada kendala itu yang pertama Pak. Bagaimana sehingga kok bisa lolos di Jawa Barat, bisa lolos di Mendagri? Bagaimana kiat-kiat Bapak sehingga ini bisa sampai kantor? Nomenklaturnya kantor lagi Pak. Di dalam Undang-Undang 23 tidak ada satupun nomenklatur yang mengatakan bahwa ada lagi namanya kantor, tapi hanya ada 2 Pak. Hanya ada 4, inspektorat, sekretariat, sama dinas dan badan. Nggak ada sama sekali, nggak ada sebutan kantor. Jadi mohon pencerahan dari Bapak, karena kita satu daerah, mudah-mudahan kami juga bisa menembus ke Pak Aher. Jangan-jangan karena Pak Aher dari Sukabumi Bapak bisa menembus, kami bisa menembus. Jadi kami bisa menembus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungannya antara kewenangan dan aturan dikaitkan dengan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki. Kewenangan barangkali jelas, ini adalah eranya otonomi daerah. Aturan tadi disebutkan oleh berbagai pihak, oleh kita, oleh Bapak juga, ada yang bertabrakan, mulai dari undang-undang, Perpres, PP sampai pada surat Mendagri. Ya kita ambil mana yang paling menguntungkan bagi kebutuhan kita. Di Perpres itu jelas, di Perpres 415 yang terakhir juga jelas bahwa ULP ini boleh mandiri, ya lembaganya mandiri, boleh lembaga sendiri atau berada di bawah salah satu unit kerja. Di dalam Undang-Undang 23 tidak disebutkan kita tidak boleh membentuk lagi kantor. Di dalam PP 41 tidak ada ketentuan itu. Ya, kemudian kebutuhan kita, tadi kami sampaikan, pengadaan barang jasa ini kebutuhan permanen, tidak akan ada, akan terus menerus, tidak akan hilang selama pemerintahan ada barangkali. Ya, jadi permanen kebutuhan kita, bukan kebutuhan orang lain. Nah, tinggal sumber daya yang kita miliki seperti apa? Ya, sumber yang dimiliki ya tergantung daerahnya. Saya barangkali tahun yang lalu yang dilelangkan mungkin masih sekitar 200 miliar. Saya cukup eselon 4 lah. Sekarang sudah lebih dari 200 miliar. Oh, ini harus saya perkuat. Apalagi harus ada pembinaan berikutnya. Ya. Nah, dasar itu. Jadi kita komunikasi dengan provinsi, dengan biro hukum. Saya berpegang kepada Perpres 54 2010 yang kemudian juga dengan Perpres 4 2015 dan Undang-Undang 23 tentang otonomi daerah. Saya kira itu yang kita pergunakan. Kami yakinkan DPRD-nya ini adalah untuk kebaikan bersama. Juga kita yakinkan biro hukum di provinsi. Alhamdulillah itu selesai Pak. Mudah-mudahan Bapak sudah bisa ikut. Kalau mendengar ceritanya, saya kira tidak berlebihan kalau kita apresiasi bapak-bapak ini sebagai pejuang mengada di Indonesia. Terima kasih. Acara ini saya kembalikan ke pembawa acara, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak-bapak narasumber. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan ULP Sukabumi ini semakin gencar dan bisa menjadi inspirasi buat ULP lain. Tepuk tangan yang khas. Boleh